Bukan kalau di pondok ini umpamanya Masya Allah khusyuk seperti wali ya. Nanti pulang sebentar aja sudah berubah. Ini tandanya orang tidak jujur ini ya. Kalau orang jujur tuh pancet ya. Orang Amerika punya bom atom ya. Perasaannya aman. Itu kan perasaan kamu saja. Nanti kalau Allah menghendaki bisa saja bom itu malah meletus di kamar kamu sendiri ya. Jadi kalau Allah menghendaki nggak ada perkara itu aman, bisa aja terjadi yang sebaliknya difikirkan oleh orang-orang. Sekarang kok belum, memang belum, masih dikasih kesempatan dunia. Itu orang-orang Amerika kan sukanya makan obat bius, narkoba, macam-macam. Nanti kalau sudah tentara-tentaranya itu, jenderal-jenderalnya sudah meslek otaknya, ya. Mau mencet dikirim ke tempat lain, tahu-tahu mencet dikirim ke tempat dia sendiri. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki itu nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa aktsaru ma yajni alaihi ijtihaduhu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menolong seseorang, maka dia akan celaka dengan usahanya sendiri. Celaka dengan usahanya sendiri. Tapi kehancuran-kehancuran ini semua, kehancuran orang-orang kafir itu menurut sejarah kapan terjadi itu? Kapan terjadi itu? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka sudah lupa dengan peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka sudah lupa, diingatkan kepada agama, mereka sudah nggak mau. Maka kalau sudah didakwai nggak mau, apa yang terjadi? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Aku buka kepada mereka pintu segala sesuatu. Ekonominya maju, teknologinya maju, olahraganya maju, wah segala batu maju, enak ya. Semua itu seperti dimiliki sendiri oleh mereka. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka telah bergembira ria dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtah, maka aku siksa mereka dengan secara tiba-tiba. Ini sudah sunnatullah. Jadi pertama kali kehancuran orang kafir itu ketika datang dakwah kepada mereka. Kalau dakwah telah datang kepada mereka, mereka sudah tahu kebenaran, tetapi mereka tetap menolak juga. Maka bukan langsung diazab, malah dunia itu diberikan mereka berlimpah ruah. Setelah itu mereka bergembira ria, merasa menang sendiri, merasa hebat sendiri, tiba-tiba datang azab dari tempat yang dia tidak sangka-sangka tadi. Jadi pertama kali itu wujudnya dakwah. Semua kehancuran orang kafir yang diceritakan dalam Quran setelah wujudnya dakwah. Kamu perlu renungi betul. Jadi tidak bisa kamu menunggu kehancuran orang kafir dengan tidur aja, nggak bisa. Kehancuran orang kafir terjadi kalau dakwah ini kuat. Peringatan-peringatan sudah sampai kepada mereka, mereka tetap menolak, akhirnya mereka berhadapan dengan Allah. Tapi kalau peringatan-peringatan dari agama ini belum sampai kepada mereka,
Maka mereka ini ya belum tahu sehingga belum layak untuk dihancurkan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidaklah aku menurunkan azab sehingga aku mengutus seorang rasul. Allah. Tsumma yaumal qiyamati, kemudian pada hari kiamat, yuhzihim, Allah menghinakan mereka. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, aina syurakai, mana sekutu-sekutuku, alladzina kuntum, yang adalah kamu semua, tusyaquna, kamu menentang Allah fihim, karena sekutu-sekutu itu. Qala alladzina utul ilma, berkata orang-orang yang dikasih ilmu, innal hizya, sesungguhnya kehinaan al yaum, pada hari ini, wasu'a, dan keburukan, alal kafirin, adalah atas orang-orang yang kafir. Ini pada hari kiamat Allah menghinakan. Di dunia mereka akan mendapatkan azab. Kalaupun mereka di dunia belum kebagian, di akhirat masih banyak azab untuk mereka. Maka di sanalah Allah berfirman kepada orang-orang kafir, mana sekutu-sekutu kamu, sekutu-sekutuku. Tuhan-Tuhan yang kamu katakan macam-macam Tuhan itu mana? Tuhan-Tuhan yang menjadikan kamu memusuhi Allah itu mana? Maka orang-orang yang diberi ilmu mengatakan sesungguhnya kehinaan pada hari ini dan keburukan adalah atas orang-orang kafir. Jadi namanya orang ahli ilmu itu sampai di akhirat pun dapat kemuliaan, berhak bicara gitu. Yang bisa bicara itu memberikan penilaian-penilaian itu pada hari kiamat itu ya orang-orang ahli ilmu. Sebagaimana orang ahli dunia itu tahu bahwa ini yang salah, bahwa ini yang benar, maka di akhirat pun mereka bagian ngomong orang ahli ilmu itu. Ketika Allah berfirman, mana itu sekutu-sekutu saya, hai orang-orang musyrikin. Maka orang-orang ahli ilmu ngomong, sesungguhnya kehinaan dan keburukan pada hari ini adalah untuk orang-orang kafir. Masya Allah, ini kemuliaan orang ahli ilmu. Orang-orang kafir itu bagaimana? Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang mewafatkan mereka para malaikat dalam keadaan mereka zalim pada dirinya sendiri. Jadi yang dimaksud orang kafir di sini adalah orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Maksudnya mati dalam keadaan kafir. Kalau orang kafir kemudian mati dalam keadaan Islam, ya mereka beruntung. Fa'alqaw, maka mereka menyerahkan as-salama, penyerahan diri. Makuna, tidaklah adanya kami na'malu, beramal min su'in, keburukan apapun. Mereka menyerah, sudah nggak punya apa-apa, mereka menyerahkan diri. Sambil mereka mengatakan kami dulu tidak berbuat keburukan. Katanya orang-orang kafir. Karena dulu di dunia dia sudah terbiasa begitu itu. Orang-orang kafir itu di dunia sudah terbiasa kalau menghadapi masalah, jalan keluarnya adalah bohong. Gitu. Maka di akhirat mereka mengira bisa bohong juga. Gitu. Maka mereka menyerahkan diri sambil mengatakan kami nggak berbuat buruk kok. Saya tidak nakal dulu. Saya tidak berbuat buruk apa-apa saya. Minsu, min ini untuk takkid. Makuna, tidaklah adanya kami nak malu beramal minsu, keburukan apapun kami dulu orang baik, enggak pernah beramal buruk. Maka Allah berfirman, bala innallaha alimum bima kuntum ta'malun. Benar kamu berbuat buruk.
Sesungguhnya Allah Maha tahu dengan apa yang kamu kerjakan. Kamu jangan bohong di sini. Kalau waktu pemilu bohong bisa, di orang rakyat dibohongi. Ini bukan pemilu ini. Di akhirat ini tidak bisa ada kebohongan lagi. Maka kita ini harus menyiapkan sesuatu yang hak. Menghadapi akhirat itu adalah yaumul hak, hari yang hak. Maka yang laku di sana hanya yang hak saja. Kebohongan-kebohongan, rekayasa-rekayasa, penipuan-penipuan, pemulasan-pemulasan, pemalsuan-pemalsuan sudah tidak akan ada laku lagi di sana. Nah, kita ini belajar begitu, tenan, zahir batin sama. Hamba Allah betul, menghadap Allah betul, takwa betul. Bukan kalau di pondok ini umpamanya Masya Allah khusyuk seperti wali ya. Nanti pulang sebentar aja sudah berubah. Ini tandanya orang tidak jujur ini ya. Kalau orang jujur tuh pancet ya. Di pondok ya begitu, di rumah ya begitu, di bis ya begitu. Nah ini namanya orang sodik bener ya. Ada orang begitu, enggak ada orang ya begitu, sama ya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira ya. Masuk dengan benar, keluar dengan benar.